Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa kembali program Koin Koja Inspiratif hadir menjumpai Anda. Sebagaimana program-program sebelumnya, pada program Koin ini kita fokus pada hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya menghadirkan juga narasumber yang sangat kompeten dengan topik yang akan kita bahas. Di daerah kita ini begitu banyak hal yang mestinya harus kita sepakati dan kita bahas bersama demi kemajuan daerah tentunya. Karena kita juga memiliki perjalanan yang cukup panjang dan juga membutuhkan tangan-tangan yang tepat untuk berada pada pekerjaan yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya hadir dalam program Koin bersama narasumber yang juga kompeten di bidangnya. Beliau juga pernah terlibat dalam agenda di daerah ini. Dalam 1 dekade. Lebih ya mungkin kita, bagi Anda yang masih mengingat perjalanan pertama daerah ini, orang-orang yang berkecimpung dalam kemajuan daerah ini pasti masih akan teringat. Saya perkenalkan, Pak Sunario. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama. Iya, sudah lama tidak ketemu ini. Tapi beliau saat ini sudah berkecimpung di pemerintah pusat ya. Tapi selalu juga memikirkan bagaimana koneksitas pekerjaan dengan di daerah ini. Beliau dulu pernah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau hampir 10 tahun. Ya. Hampir 10 tahun. Ya. Dan untuk Anda ketahui, apa yang hari ini terjadi, apa kondisi Bau-Bau hari ini, beberapa titik-titik ruang publik yang ada di daerah ini, itu kalau ada yang masih mengingat, beliaulah yang komandoi pada saat itu. Dan hari ini kita sudah nikmati. Oke, di awal perbincangan kita ini, saya ucapkan terima kasih dulu ini, Pak. Sama-sama. Sudah. Terima kasih sudah juga. Menyiapkan waktu. Dan selamat datang juga di kediaman kami. Oke, kediaman ini dulu pernah kita datangannya, beliau berkelana akhirnya tetap kembali, Pak. Oke, saya ingin mendengarkan hari ini kegiatan yang Bapak lakoni di kementerian saat ini mungkin. Iya, betul. Boleh, silakan. Iya, jadi saya datang ke Bau-Bau waktu itu kan sekitar tahun 2003. Ya. Kemudian 2014 saya hijrah ke Buton Selatan untuk dibutuhkan di sana, membangun, dan terakhir sampai di 2019. 2019 saya juga S3 saya sudah selesai, jadi sudah ada tambahan juga. Sudah dokter dong. Ya. Nah tentu saya berpikir bahwa tentu saya harus hijrah lagi atau semacam move on. Untuk bagaimana mencari tempat yang lebih memadai lagi, sehingga saya pindah ke kementerian lagi, balik, dan di sana saya memperkuat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari BPSDM. Nah, tugas hari saya sebagai Widya Iswara, nah tentu bagaimana meningkatkan kompetensi, kualitas, dan juga pengembangan sumber daya manusia untuk bisa mampu menunjang dan mendukung tugas-tugas yang diemban selama ini. Ya, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengajak merefleksi sedikit di Bau-Bau pada saat itu ya. Harus ada ini, ada reuni dulu di kita review. Terlepas dari apa yang sudah disampaikan tadi, kesibukan beliau hari ini, tapi daerah ini, Bau-Bau ini pada saat pertama daerah otonom saat itu, saya pikir Kepala Dinas PU-nya adalah Pak Sunario. Betul, ya. Dan semua, karena kami juga mengikuti dari awal pada saat itu, ketika wali kota pertama Pak Amirul Tamim, itu Bau-Bau masih sangat nol, belum ada bentuknya. Dan saat itu yang saya ingat, ada beberapa titik kawasan yang hari ini sudah sangat berubah total dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya ingin Pak Nario bercerita sedikit dulu nih. Sedikit saja, nggak usah banyak karena panjang.
Kota Mara dulu kan belum Ya, apa-apa. betul. Wantiro juga dulu belum apa-apa. Ya. Pantai Kamali dulu Ya, belum ya, apa-apa. ya. Ah. Dan itu adalah begitu Bapak jadi kepala dinas PU semua diawali dan saat itu. Cerita sedikit Pak. Ya, jadi sebetulnya itu pembangunan misalnya Pantai Kamali, Kota Mara dan sebagainya itu kan sebetulnya itu semacam apa ya, pembangunan antara. Sebenarnya ada maksud tertentu, tujuan tertentu. Untuk misalnya katakanlah Kamali. Nah, Kamali itu kan dulu waktunya kawasan yang kumuh Ya, sekali, sangat kumuh. kumuh, jadi tempat bangkai kapal dan sebagainya, dan itu ada di depan mata kita. Nah, sehingga waktu itu wali kota Pak Amirul pokoknya bilang bagaimana itu penataan di kawasan pinggir pantai, Ya. kawasan-kawasan pesisir untuk menjadikan kawasan waterfront city dan sebagainya menjadi halaman depan, ditata sebagaimana supaya menjadi lebih indah dan sebagainya. Jadi tidak kumuh. Jadi tujuan kita adalah penataan kawasan kumuh tentunya. Nah, sehingga di situ yang dulunya bangkai kapal dan sebagainya kemudian Berserakan di situ, kita ratakan, kita timbun dan sebagainya, kita rapikan, kemudian kita tata menjadi kawasan publik. Ya. Dan tentu sekarang sudah bisa dinikmati. Dan sehingga kota Bau-Bau yang dulunya mungkin kalau datang dari pelabuhan itu kelihatan kotor, kumuh, nah sekarang jadi kelihatan lebih tertata. Kemudian yang bergeser ke Kota Mara. Kota Mara juga itu adalah bagian apa? Ya. Kita itu penataan di kawasan Loji, kemudian ke arah Tarafu dan Wameo dan sebagainya. Itu kan dari atas kan kumuh sekali. Kemudian mereka membelakangi pantai. Ya. Jadi mereka buang sampah dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau menata di lojinya dan sekitarnya itu susah sekali pada saat itu. Nggak bisa, Pak. Nah, tentu mau tidak mau harus ada sentuhan infrastruktur sehingga mereka akan berpikir ternyata mereka bisa berubah dengan sendirinya. Nah, sehingga kita tata bagian bawahnya. Kita bikinkan ada rusunawa, kita bikinkan ruang publik, kemudian ada tempat-tempat ikon-ikon tertentu dan sebagainya. Sehingga di situ menjadi tata rapi. Mereka yang dulunya membelakangi, mau tidak mau dia akan menghadap ke laut dan dia akan melihat tatapan yang lebih bagus. Nah, sehingga mereka berbenah dengan sendirinya. Kemudian daerah pinggirannya dibuatkan talut dan sebagainya. Nah, sehingga yang dulunya kumuh mereka menata dengan sendiri dan jadi bagus gitu. Dan kalau pemirsa masih mengenang itu ya, di situ kan dulu kita reklamasi, Pak. Betul. Ya, reklamasi. Iya. Hari ini Kota Mara itu kan sudah menjadi pusat aktivitas masyarakat. Iya. Saya bisa bayangkan ketika dulu itu tidak kita sentuh, apa yang terjadi di kawasan itu hari ini, ya kan? Betul, kemudian kalau yang saya tidak salah juga adalah Palagi Mata. Ya. Kan bersamaan kayaknya. Betul, ya. Dulu kan istilahnya gini, jangankan disuruh beli, dikasih aja orang nggak mau ke sana. Betul, ya. Berarti ada koneksitas pada saat itu. Betul, bisa cerita sedikit khusus Palagi Mata juga? Karena kan dulu kota lama itu kan ada di daerah pelabuhan. Itu kan secara alamiah itu kota kan tumbuh di daerah pelabuhan, daerah-daerah yang memang tempat interaksi pertama. Nah, kemudian di situ jadi padat, kumuh dan sebagainya. Sehingga wali kota waktu itu punya kebijakan bahwa harus ditarik ke arah atas. Supaya apa? Supaya yang ini terurai sehingga ada sungai Bau-Bau dan sebagainya itu bisa tidak kumuh lagi. Nah, sehingga dibuatkan kawasan baru Kasiba dan Lisiba. Ya, betul. Ya, di daerah Palagi Mata. Jadi waktu itu juga masih katakanlah itu ya mau dibilang itu hutan atau apa, tapi masih hutan masih ya, sehingga dengan keberanian pemerintah kota waktu itu di Kementerian Pak Amirul kita buat ikon wali kota, kantor wali kota, kemudian rumah sakit dan sebagainya itu sebagai magnet. Kemudian kita mau tidak mau harus bikin akses jalan dan sebagainya dan tembus ke arah Sulaa dan sebagainya, sehingga di situ akan muncul ada simpang 5 dan sebagainya. Nah, sehingga mau tidak mau sudah ada akses jalan, ada listrik, ada air bersih dan sebagainya, maka mereka berbondong-bondong membuat permukiman baru di kawasan Palagi Mata sehingga terurai dan lebih tertata karena di situ sudah disiapkan kawasan-kawasan sesuai dengan peruntukan. Nah, itu jadi tidak
tentu itu akan lebih terkendali daripada yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Termasuk kawasan Lako-Logo dan sekitarnya. Ya. Ya, jadi kalau Anda menyaksikan, kami ini ada di atas ketinggian, di sana Lako-Logonya, di bawah itu pelabuhan. Ya. Jadi tempat kita ngobrol ini strategis juga nih. Ya. Sebenarnya hari ini kalau kita lihat konsep pembangunan, tampaknya sebenarnya harusnya bersambung dari dulu ini. Kalau Lako-Logo juga itu. Saya ada dulu itu. Mungkin Bapak bisa cerita apa yang dipersiapkan sebenarnya di kawasan itu dulu? Kalau di Lako-Logo dulu itu dipersiapkan sebagai kawasan strategis pengembangan kawasan perikanan terpadu. Jadi kawasan pengembangan perikanan terpadu di situ nanti dulunya dalam master plan itu sudah ada pelabuhannya, ada terminalnya, kemudian ada TPI-nya, kemudian juga ada akses jalan yang menghubungkan dari kawasan tersebut ke pelabuhan induk. Nah itu jalan yang di bawah. Nah sekarang sudah ada ya. Dulu kita sudah mulai waktu itu baru ditimbun dan selanjutnya kemudian sekarang sudah ada. Namun nantinya itu akan menyambung dari arah bawah terus melalui pesisir pantai sampai ke pelabuhan, sehingga nantinya itu kontainer kemudian alat muat barang itu dia dengan leluasa bisa langsung, karena kalau lewat atas lagi itu sempit dan tanjakannya sangat tajam, tidak memungkinkan. Oh ya, namanya perencanaan berarti memang butuh proses ya. Oke lah, mungkin saat ini kita bisa menyaksikan karena mungkin periode pemerintahan yang berganti, entah itu connect atau tidak, yang penting sebenarnya penataan konsep masa depan bau-bau sebenarnya dari awal sudah diletakkan. Iya, betul. Iya, sudah. Dan memang ini membutuhkan profil-profil SDM yang luar biasa, Pak ya, yang sesuai kompetensinya. Iya. Oke, di posisi tugas Bapak hari ini sebagai Widya Suara itu berarti bersentuhan dengan pembinaan SDM di seluruh Indonesia untuk pembangunan. Iya. Apa yang terjadi hari ini secara garis besar? Sekarang saya mau tanya Bapak, kira-kira kesannya Bapak apa? SDM di daerah sini itu bagaimana kira-kira? Justru apakah ini sudah kompeten, apakah sudah memadai, atau masih perlu ditingkatkan? Ya, itu menyusul saya tanya karena mungkin kalau kita berbicara soal harapan secara umum, kayaknya masih jauh dari harapan deh Pak. Artinya saya tidak bisa menyebut, ya ini daerah saya, dan saya sebagai bagian dari daerah ini pasti punya keinginan yang punya target-target yang kita berharap yang hari ini bisa mengarahkan sesuai target kita, tapi kayaknya masih sangat mungkin minim, atau apakah masih berproses atau gimana nih? Karena menurut saya di daerah lain sudah ada kok yang justru mungkin lebih dahulu kita maju, tapi kalau di daerah kita ini masih sangat kurang. Apa yang harus kita benahi sebenarnya? Iya, karena memang sebetulnya itu tadi karya-karya besar tadi, ide besar, karya besar, dan juga hal-hal yang mungkin kemajuan daerah itu bisa terwujud kalau ditopang atau didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Dan itu sudah terbukti di daerah-daerah kayak Singapura, Pak. Singapura tuh nggak punya apa-apa, nggak punya sumber daya apa sama sekali. Dia hanya punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa, sehingga daerahnya sangat maju dan dia menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara, misalnya. Nah, untuk kita sendiri, katakanlah sebagai pemerintah daerah, itu sumber daya manusia menjadi sangat penting sekali karena dia sebagai penopang dan dia sebagai penunjang tugas-tugas kepemerintahan, apalagi sebagai katakanlah itu sebagai pelayanan publik, sebagai penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pembangunan dan sebagainya. Kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang handal, tidak akan bisa, Pak. Ada yang terganjal. Saya juga melihat selama ini mungkin ya pasti ada sesuatu yang belum maksimal ini. Karena saya juga tidak bisa menyebut siapa dan siapa yang ditempatkan di mana. Tapi ada beberapa daerah, apakah itu juga termasuk di daerah kita, menempatkan posisi-posisi itu sepertinya kalau konsep the right man and in the right place itu kayaknya masih belum maksimal. Sementara undang-undang mengharapkan bahwa sudah saatnya hari ini, apalagi dengan kemajuan teknologi, dengan sistem internisasi, misalnya kepala dinas atau pejabat-pejabat yang harus siap pakai pada saat
begitu ada kegiatan Ya. harus action. Ya. Nah, fenomena itu terjadi mungkin hari ini. Ya. Apa yang salah ini kira-kira? Apakah karena kemauan sendiri atau karena pengaruh politik sehingga kita sembarang aja itu menempatkan orang? Ada kemungkinan di mana itu? Saya kira itu kita punya konsistensi atau punya tanggung jawab sebagai pemerintah maupun pemerintah daerah bahwa selagi sumber daya manusia itu sangat sebagai kapital ya, katakanlah sumber daripada cost yang harus di manage, itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana meningkatkan. Karena sekali lagi tanpa sumber daya manusia yang memadai itu tidak memungkinkan untuk bisa daerah itu bisa tumbuh, berkembang dan sebagainya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kenapa dan sebagainya, itu saya kira itu ya tinggal pembenahannya saja. Dari artinya apa? Artinya memang kalau untuk mencari SDM yang katakanlah yang ideal, kadang-kadang sulit, Pak. Di daerah itu sulit. Namun dalam peningkatan pengembangan itu menjadi katakanlah sesuatu yang harus. Jadi katakanlah misalnya si A ditempatkan dalam suatu instansi atau dinas tertentu dan sebagainya. Mungkin dari aspek pendidikan tidak memadai. Mungkin dari aspek keterampilan tidak memadai. Mungkin dari aspek katakanlah itu mungkin attitude juga masih kurang. Nah, itulah tugas dari pemerintah daerah bagaimana meng-create atau meningkatkan kompetensi yang ada. Ya, jadi sekali lagi saya bertanya ke Bapak bukan berarti kita ini lebih pintar, tidak. Tapi sesuai dengan tugas Bapak hari ini di kementerian itu kan bidangnya di situ. Betul. Saya bisa katakan Bapak sebagai pengamat untuk semua ya di daerah-daerah. Nah, kalau saya melihat di beberapa daerah di Jawa, mungkin yang Bapak terbiasa di sana, itu seolah-olah bukan masalah lagi. Ada beberapa. Tapi diakui oleh beberapa elemen di daerah, khususnya di daerah, provinsi dan kabupaten kota, kayaknya itu juga masih sangat jauh, Pak. Masih sangat jauh. Betul, Sehingga nanti sementara kepemimpinan itu 5-10 tahun, itu bukan waktu yang cukup untuk kita membenahi kembali kalau misalnya masih nol ini potensinya. Untuk Bau-Bau ini, saya minta saran saja untuk Bau-Bau. Kita harapkan Bau-Bau nanti ke depannya, apalagi nanti mungkin setelah memasuki era regenerasi kepemimpinan, saya pikir sudah harus menjadi catatan penting. Potensi kita sudah cukup luar biasa. Ini kalau salah kita menata, berarti kita akan rugi untuk masa depan anak negeri kita. Betul, Pak. Karena kita tahu bahwa kebijakan anggaran untuk peningkatan SDM itu kurang populis, Pak. Jadi sebagian besar kebijakan anggaran itu dipakai untuk infrastruktur, langsung kelihatan, Pak. Tapi yang investasi itu di bidang sumber daya manusia, itu sesuatu yang sepertinya dikesampingkan. Dikesampingkan. Dan kenapa? Karena hasilnya akan lama kelihatannya. Tapi itu adalah sangat penting. Sehingga kita paham bahwa memang dalam undang-undang pun, bahwa ada loh, Pak, itu hak seorang ASN misalnya, itu punya hak untuk mendapatkan pelatihan, peningkatan kapasitas itu 1 tahunnya misalnya 20 jam pelajaran dan ada di dalam diatur. Nah, sekarang di daerah juga itu ada, Pak, namanya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tapi yang menarik itu yang menarik ya. Iya, apakah mereka sudah berfungsi? Memang Badan Kepegawaiannya dia mau mengurusi masalah mulai dari rekrutmen, mutasi, penempatan dan sebagainya. Tapi dalam pengembangan SDM itu yang kadang-kadang masih terlupakan dan anggaran pun masih belum mendukung. Iya, karena saat itu kalau tidak salah kan dulu BKD tersendiri. Begitu setelah ada nomenklatur baru BKD dan peningkatan dan SDM peningkatan SDM. Semua pejabat-pejabat yang belum memenuhi syarat itu disekolahkan. Betul. Disekolahkan. Dan itu membutuhkan biaya besar. Tapi target kita walaupun jangka panjang, hari ini Bau-Bau sudah menikmati, Pak. Pejabat-pejabat hari ini adalah hasil didikan 1 dekade kemarin. Melihat hal ini, mungkin ada saran ke depannya supaya kita tidak bergerak mundur atau jalan di tempat. Karena kalau itu sudah hal yang memang biasa dan keniscayaan kayak di kementerian itu ada setiap tahunnya itu ada program super spesialis. Itu semua yang S1 harus di S2-kan semua. Itu semacam
kalau memang itu orangnya memang betul-betul tidak mampu dan sebagainya, itu baru dia reject. Tapi yang betul-betul dia mau dan minat, itu langsung disekolahkan semua. Mau dalam negeri, mau luar negeri, dan sebagainya. Dan setiap pelatihan-pelatihan teknis itu ada terus. Nah, yang itu di kementerian. Di daerah itu yang sama sekali tidak ada. Nah. Itu yang saya kadang-kadang katakanlah diklat teknis di bidang misalnya perumahan, di bidang kebinamargaan, KPU-an dan sebagainya, mungkin di bidang perikanan. Itu sangat kalau kurang ya? Nggak ada. Bukan kurang, tapi nggak ada. Nah itu dia bisa ada kalau dia dengan inisiatif sendiri, dia ikut dalam pelatihan di kementerian dan sebagainya. Padahal dalam porsi penganggaran ada semua diporsikan untuk di masing-masing itu kayaknya. Kelihatannya juga mungkin dari aspek penganggaran pun mungkin belum, karena kebijakan anggaran juga belum memihak ke situ. Nah sehingga maksud saya itu coba kita benahi dulu itu kalau untuk yang tadi Bapak punya saran untuk ke daerah itu misalnya mulai dari misalnya katakanlah penempatan dan sebagainya itu dimungkinkan ya katakanlah itu. Walaupun itu memang saya tahu itu terbatas sekali SDM yang ada dari aspek latar belakang pendidikan dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya kan ada job fit. Job fit itu kan sesuatu yang memang untuk melihat meneropong layak dan tidaknya untuk menduduki jabatan. Itu harusnya kan ada 3 rekomendasi job fit itu. Katakanlah oke, dia sangat layak. Berarti dia tetap di situ atau tetap di tempat yang seharusnya. Mungkin dia kurang sedikit. Nah, sehingga rekomendasinya harus ditingkatkan. Masukkan disekolahkan, dimasukkan pelatihan dan sebagainya. Atau mungkin dia tidak, berarti mungkin ada pergeseran dan sebagainya. Kalau di daerah lain yang hari ini jalan program seperti itu, mungkin apakah ada koneksi dengan atau kemitraan dengan pihak di luar pemerintah untuk menganggarkan atau gimana? Ada Pak, kalau di Jawa dan sebagainya itu diklat itu misalnya kalau diklat Jogja, kemudian balai diklat misalnya di Surabaya dan sebagainya, dia kerjasama dengan pemerintah daerah, ada MOU Pak. Itu yang belum dilakukan di sini. Jadi ada MOU antara misalnya katakanlah dari Sidoarjo, dari Lamongan, dari mana kabupaten-kabupaten sekitarnya kerjasama MOU. Nah nanti baru katakanlah diatur dari aspek pendanaan, kemudian tempat dan sebagainya, sehingga ada program yang sudah jelas peningkatan dari SDM-nya masing-masing. Berarti ini juga salah satu indikator SDM yang harus handal untuk menjemput bola dong kalau begitu. Artinya pandai-pandailah kita melihat atau mengintip anggaran-anggaran yang ternyata bisa kita masuk di sana. Betul Pak, karena dalam masa sejauh misalnya pemerintah daerah belum berdaya untuk menganggarkan itu. Karena dalam otonomi daerah ini yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kolaborasi sinergitas antara berbagai institusi. Katakanlah. Karena apa? Kalau misalnya seorang pegawai Pak, itu ada Pak nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh sebagai seorang ASN. Nah kalau pegawai negeri, Bapak pernah dengar kan namanya berakhlak gitu. Berorientasi pelayanan. Jadi memang pegawai negeri itu harus memiliki orientasi pelayanan, bukan dilayani, bukan mau mencari keuntungan sendiri, tapi memang dia datang sebagai pegawai negeri, dia siap melayani sebagai kayak pramugari itu loh Pak. Pramugari itu kan melayani, yang memberikan bimbingan, kadang dia juga menegur juga, dan juga steward gitu. Kemudian dia punya juga harus akuntabel, dia harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat. Dia juga harus kompeten, punya kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Dia harus harmonis, bisa kerjasama dengan sekitarnya dan lain sebagainya. Itu sampai ke adaptif Pak. Dia harus cepat menyesuaikan kondisi yang ada terus, termasuk penggunaan teknologi informasi dan sebagainya. Itu yang menarik juga, teknologi informasi. Hari ini kita tidak bisa Pak. Kita tidak bisa harus menunggu informasi. Sementara kayak kemajuan teknologi hari ini, kalau kita tidak mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang Pak, karena terus terang kalau zaman sekarang itu katakanlah seorang kepala dinas dan sebagainya, saya nggak bayangkan kalau dia nggak bisa menggunakan laptop, nggak bisa menggunakan komputer, betapa repotnya kalau sampai pimpinan daerah misalnya minta diadakan kita malam ini kita Zoom meeting. Coba Zoom meeting dengan dikasih
lampiran apa saatnya linknya, kasih link misalnya ini linknya, kita zoom, kita rapat sekarang karena besok pagi-pagi ada ini dan sebagainya. Kalau dia sudah familiar kan enak dan sebagainya, kemudian dia bisa membuka data sendiri tanpa harus pakai asisten dan sebagainya. Kesimpulannya bahwa memang kita harus mampu untuk meningkatkan kapasitas. Betul. Karena kita sebagai aparatur misalnya masyarakat menunggu pelayanan yang kita berikan. Ya. Kalau kita juga kurang, gimana masyarakat punya harapan untuk mendapatkan pelayanan itu? Oke, memang masih banyak hal yang ingin kita ceritakan dengan beliau, tapi ya lagi-lagi mungkin waktu ya singkat sekali. Kita langsung closing aja dulu untuk segmen kali ini, koin kali ini. Mungkin akan ada segmen selanjutnya, Pak. Pasti kita punya harapan besar untuk daerah kita ini. Betul. Pasti kita tahu, bahkan mungkin Bapak lebih tahu dari saya. Dulu ada perencanaan yang begitu rapi, tapi lagi-lagi kita tidak pernah menyalahkan siapapun karena kita hanya berkewajiban bagaimana merintis program daerah ini. Hari ini sudah punya wajah, dan kita berharap giliran generasi yang akan datang mampu menerjemahkan itu. Betul. Mungkin punya saran dengan barisan-barisan yang akan mengawal nanti daerah ini. Bapak sebagai bagian dari perintis masa lalu, saya jadi saksi. Mestinya harus connect semua. Apa yang ingin kita sampaikan? Ya, saya kira kita harus tetap konsisten ya sebagai katakanlah itu pemerintah daerah dan sebagainya, karena pemerintah daerah bagian daripada pemerintah. Itu kan mereka punya blueprint blueprint dan sebagainya. Ada misalnya RPJP, RPJN, rencana pembangunan jalan nasional dan sebagainya, itu harus konsisten dan sebagainya. Kemudian di daerah sendiri ada RPJM, ada RPJP dan sebagainya, itu yang harus dipedomani sehingga tentunya tidak ada istilah dalam pemerintah itu tiba masa tiba akal dan nggak ada. Jadi takutnya tiba masa mati akal, Pak. Jadi saya kira hanya katakanlah mungkin punya sedikit katakanlah saran atau apa dan sebagainya. Nah tentu pemerintah daerah tetap harus masing-masing dari SDM-nya dan sebagainya harus konsisten. Kemudian punya kompetensi dan tentu juga menguasai semua tugas pokok fungsinya, baik mau di tingkat pelaksana, di tingkat pengawas, administrator maupun di jabatan tinggi pratamanya. Itu kalau masing-masing punya topoksi dan punya jaringan, punya ya katakanlah itu kompetensi yang bagus, saya kira itu kepala daerah pun juga dia bisa tidur nyenyak, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, Bapak optimis daerah ini akan bisa ke sana? Sangat optimis, Pak. Karena saya lama di sini dan saya sudah punya bergaul dengan katakanlah itu mungkin jadi pemimpinan. Ya. Dan dengan masyarakat Buton dan sebagainya, saya tahu persis pada dasarnya orang Buton tidak pernah menyerah dan selalu ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dan yang baru. Sehingga saya optimis bahwa daerah ini akan maju dan tentu dibutuhkan pimpinan yang betul-betul visioner, pimpinan yang betul-betul yang memang punya greget dan niat untuk memajukan daerah. Dan kita berharap itu akan terjadi di masa yang akan datang. Insya Allah, saya kira. Kalau sudah Bapak bilang optimis, saya juga optimis, Pak. Karena dulu apa yang kita kerjakan, Pak, sepertinya dulu orang meragukan apa yang kita kerjakan. Ya, banyak, Pak. Begitu kita berhasil, orang kaget. Kok bisa juga terjadi ya? Banyak, Pak. Mungkin segmen ini cukup dulu, Pak. Tapi saya berharap ada segmen selanjutnya karena ada cerita yang lebih menarik lagi. Dulu pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Pak Naryo yang dikawal Dinas PU ketika bau-bau ini menghadapi sebuah momen yang besar saat itu, tinggal beberapa hari kita dikejar oleh waktu. Sementara tamu pada berdatangan. Orang sudah pesimis semua. Begitu tamu datang, semua juga sudah terjadi. Sudah berhasil kita lakukan. Itu karena tangannya Pak Naryo dan semua kerjasama masyarakat pada saat itu. Karena memang kita kerja tim ya. Jadi bukan Superman, tapi super tim yang ada. Oke. Terima kasih untuk momen yang sangat singkat ini. Terima kasih juga beliau sudah menyempatkan waktu, walaupun masih ada beberapa agenda di kementerian ya. Tapi saya selalu sampaikan, jangan lupa inilah daerah kita, sehingga kita harus juga berkontribusi. Minimal pendapat, minimal ide-ide.
Karena ide yang pernah terbukti Ya. itu wajib kita gunakan untuk masa yang akan datang. Terima Oke, kasih terima kasih. Iya. sudah memberikan Iya, iya, iya. inspirasi. Oke. Oke, kita berdoa, mari kita bekerja sama semua. Masa yang akan datang Bau-Bau akan semakin menjadi daerah harapan. Karena masih ada peluang-peluang yang belum termanfaatkan hari ini. Tapi sudah ada formatnya. Demikian koin kali ini. Saya Bardin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.